Persiapkanlah hatimu untuk dicintai dan dibenci, karena sesungguhnya di dunia ini ada kelompok yang mencintai hal-hal yang berguna, ada juga yang mencintai hal yang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yeay, akhirnya jatuh pada pilihan hari Rabu seru. Terima kasih untuk teman-teman yang memberikan ide-ide terbaik di komentarnya. Hari Rabu seru Bun Ai, hari Rabu bersatu Bun Ai. Wah, Masya Allah. Dan hari Rabu seru ini mohon maaf sekali, Bun Ai mungkin update-nya agak malam ya, karena kebetulan nih Pak suami pulangnya agak telat. Jadi informasi aja nih ya, Bunda itu kalau bikin video Pak suami pulang pegangin anak-anak, bikin dubbing, upload deh. Jadi nggak punya stok video. Jadi sekali lagi mohon maaf ya kalau uploadnya malam. Oke deh, untuk vlog hari ini kita ada DM dari ibu dengan gaji suami yang nggak menentu. Jadi gaji suaminya nih nggak tahu juga sih berapa. Cuma si istri ini memang meminta angka pasti untuk setiap bulannya, yaitu Rp2.600.000. Tapi 3 bulan terakhir nih kena corona atau dampak pandemi ya, itu suaminya nggak menghasilkan sama sekali, alias tidak ada pendapatan masuk. Nah, qadarullah istrinya juga bekerja, tadinya honorer digaji dengan Rp550.000. Ya begitulah Allah menitipkan rezeki ya, kadang-kadang diambil dari satu sisi ditambah dari sisi yang lain. Pokoknya yang namanya rezeki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal manusia ingin menambahkan atau hanya menunggu kedatangan rezeki. Nah, informasi kembali, jadi suaminya ini fotografer. Nah, si ibu ini pasti dong ya kebingungan nih, karena juga harus menanggung beban hutang orang tua. Dan untuk tanggungannya sendiri ini lumayan banyak sih buat Bun Ai pribadi. Oke deh, langsung aja kita masuk ke anggaran terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada pengeluaran sedekah Rp100.000, kebutuhan bayi Rp450.000, hutang orang tua. Jadi menanggung hutang orang tua dengan cicilan Rp400.000, arisan Rp200.000. Kayak apa ya ini namanya? Kayak sumbangan atau kayak iuran sih. Pokoknya intinya tuh kayak keanggotaan ya, keanggotaan PGRI Rp22.000, bayar TV kabel Rp26.000, pulsa plus wifi Rp300.000, listrik plus air Rp450.000, hewan peliharaan Rp200.000, mungkin untuk pakannya ya atau makanannya gitu. Transport Rp150.000, pembantu rumah tangga Rp350.000, bulanan Rp700.000. Nah, ibu ini informasinya di rumah ada 5 orang dewasa plus balita. Sebelum masuk ke revisian Bun Ai ada beberapa saran. Ya, ada beberapa saran. Nah, kenapa di setiap video-video Bun Ai selain revisian anggaran itu diberikan juga saran? Dengar nggak Mams, ada suara apa? Suara tukang kue putu lewat ya. Jadi pengen beli kan Bun Ai? Tahu nggak Mams kue putu? Tahu nggak kepanjangannya kue putu? Pencari uang tenaga uap. Bercanda ya Mams ya. Oke deh, lanjut ya. Jadi kenapa sih dalam setiap video Bun Ai itu Bun Ai suka ngasih saran? Karena balik lagi, yang namanya curhatan dengan anggaran itu kan kondisinya berbeda-beda, nggak bisa disamakan ya. Bisa aja sih setiap curhat ya udah kurangin aja kebutuhan, ya udah kurangin aja keinginan. Nggak bisa, kita harus tahu dulu dia tinggalnya sama siapa nih. Dia tinggalnya sama mertuakah, atau dia tinggalnya sama iparkah, atau dia tinggalnya sama siapa. Itu berpengaruh untuk menjalankan anggaran. Karena Bun Ai berharap ini anggaran itu masuk ke logika ya, menyerap pada perasaan, sehingga dalam menjalankannya itu memudahkan seluruhnya dalam meraih tujuan bersama. Seelah pokoknya merdeka deh ya. Dukung Bun Ai di 2024 ya menjadi ibu rumah tangga. Bercanda. Oke, lanjut ya Mams ya. Jadi untuk informasi lagi Bun Ai tanya, nih kalau pajak mobil atau pajak kendaraan, servis, kondangan siapa nih yang nanggung? Suami Bun Ai. Oke. Jadi dalam setiap bulannya si istri ini menargetkan Rp2.600.000
dinafkahi oleh suaminya. Nah, saran Bunda yang pertama adalah diskusikan secara jelas kepada suami apa saja yang ditanggung. Berbeda ya, karena ini buat Bunda Ai pribadi, dua-duanya kan bekerja. Bunda Ai khawatir ada saling harap. Apa ya saling harap tuh? Jadi si suami mengharapkan istrinya sudah mempersiapkan, istri juga mengharapkan suaminya mempersiapkan. Contoh, untuk saat ini 2.600.000 karena anak-anaknya masih kecil, is okay, nggak ada masalah. Nah, permasalahannya akan terjadi ketika anak-anaknya tumbuh besar nanti, gaji yang dikasih tetap sama, suami beranggapan toh kemarin cukup kok dengan 2,6, kenapa sekarang nggak cukup, uangnya dikemanain? Padahal anaknya tuh bertambah besar, kebutuhannya bertambah besar. Jadi jelas dulu, menghindari percecokan di kemudian hari gitu ya. Itu yang lebih membahayakan kalau menurut Bunda Ai pribadi. Jadi jelas dulu yuk, kamu nanggung apa, aku nanggung apa, seperti itu. Nah yang kedua, seperti biasa ya, kalau yang namanya mau berhemat, menabung, balik lagi, gaya hidup harus satu level di bawah kemampuan untuk ada jeda yang dipakai untuk nabung gitu ya. Jadi minimalkan yang bisa atau dipresin lagi, dipres gitu ya, dimaksimalkan lagi. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan saat-saat free job gitu. Oke, nanti juga di akhir video insya Allah Bunda akan sarankan tetap ada job ya, meskipun pada masa-masa kan fotografer mungkin saat ini bergantung pada pernikahan atau mungkin wisuda. Nah karena corona kan itu semua agak-agak jarang gitu ya. Oke deh, lanjut nih. Yang ketiga, kurangi pemakaian pampers dengan diskusi dengan pembantu rumah tangga. Bisa juga menambahkan seperti reward sama asisten rumah tangga tersebut ya, supaya lebih bersemangat lagi aja ya. Yang penting masih kita hitung-hitung, masih masih hematan ngasih reward lah, ketimbang sayang juga kan uangnya kalau cuma dipakai untuk pampers. Oke, nomor 4, buat satu rekening khusus untuk dana suami free job. Yang maksudnya gini, kita tuh benar-benar harus punya rekening mempersiapkan kalau nanti suami pas banget nggak ada job. Oke, dan nanti yang nomor 5 adalah hutang dengan orang tuanya hanya pada selesai. Jadi kalau bisa udah selesai, diskusikan sama orang tua. Kalau bisa jangan ngambil hutang lagi ya Pak ya, karena saat ini kondisi kita juga nggak bisa untuk nanggung hutang terus menerus. Kalau untuk kebutuhan bersama, insya Allah kan nanti kita tanggung bareng-bareng nih, karena kan di rumah ini ada 5 orang, jadi kan udah dianggarin sayurannya. Pokoknya sesuatu itu harus diungkapkan dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik. Khawatir si orang tua, mohon maaf ya, nggak tahu nih kalau sebenarnya anaknya juga dalam kondisi sulit. Akhirnya ya udahlah, anak saya ada ini, ya udahlah nggak apa-apa, anak saya mau kok nanggungin gitu ya. Ya sekali lagi lah, menghindari itu resiko-resiko hutang lah kalau menurut Bunda Ai mah. Oke deh, untuk terakhir sebelum masuk ke revisian, Bunda mau ngucapin makasih dulu ya untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai. Like video ini, komen positif yang membangun, subscribe, dan yang baru bergabung di channel Keluarga Bun Ai, ayo jangan ragu, tekan tombol merah, tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar senantiasa update di video-video selanjutnya. Oke, mohon maaf nih agak buru-buru soalnya si baby kayaknya udah mulai ngantuk ya moms ya. Lanjut ke revisian anggaran. Nah di sini udah Bunda bagi 2, yaitu kebutuhan tetap seperti hutang orang tua Rp400.000, arisan Rp200.000, PGRI Rp22.000, TV Rp26.000, transport Rp150.000, pembantu rumah tangga tadi kan 3,5, karena kita mau memberikan reward nih, anak kita dikurangi penggunaan pampersnya, jadi Bunda sini anggarkan Rp400.000. Nah totalnya adalah Rp1.198.000. Nah untuk kebutuhan yang berubah di sini ada sedekah Rp100.000, kebutuhan bayi jadi Rp300.000, listrik dan air Rp350.000, pulsa plus wifi Rp250.000, hewan peliharaan Bunda anggarkan Rp150.000, untuk beras Rp200.000, sayuran Rp800.000, jadi seminggunya Rp200.000, dan untuk uang bulanan Rp500.000.
Nah, jadi di sini total ada Rp2.650.000. Bun A itu akan berfokus kepada tabungan free job tadi ya. Jadi ketika suaminya itu ya sekitar sebulan atau 2 bulan tidak ada pemasukan, kita sudah siapkan dana seperti seolah-olah sama ada pemasukan. Jadi kalau setiap bulan 2,6 ya minimal kita siapkan dana sekitar 5.200.000 atau 5 juta rupiah. Nah, di sini untuk kebutuhannya 1.198.000 plus 2.650 dikurangi pemasukan untuk saat ini ya, dari istri 2,4, dari suami 2.600.000, 5 juta rupiah, maka sisa dananya 1.152.000 rupiah. Oke, dana untuk suami yang tadi Bun Ai bilang free job, langsung masukkan ke rekening yang tadi sudah dipisahkan Rp500.000 setiap bulan. Dengan asumsi 500.000 dikali 10 akan ada dana 5 juta rupiah. Oke, itu dana untuk berjaga-jaga kalau suami lagi nggak ada job. Oke, di sini ada dana perdagangan Rp200.000, tabungan Rp250.000, hiburan Rp100.000. Totalnya Rp1.050.000. Nah, untuk sisanya Rp100.000 bisa dimasukkan ke dana pendidikan atau tambahan skincare. Karena si istrinya kan bekerja ya, jadi pasti butuh skincare. Nah, Bunda juga mau ingetin lagi ya, kalau misalnya nih seperti kita makan cabai terus perutnya mules, mahnya kambuh. Kita udah ada warning dong di diri pribadi, oke, saya boleh makan cabai tapi levelnya nggak boleh level sekian. Karena nanti perut saya akan bermasalah. Sama, ayo yuk para ibu rumah tangga, para istri, kita harus sudah berjaga-jaga. Nanti suami saya ini di bulan A dan B nggak ada pemasukan, saya harus apa nih ya kira-kira, sama suami diskusi. Kalau nanti fotografernya mohon maaf nih nggak terpakai, kira-kira kita bisa punya keahlian apa ya gitu. Jadi bahasanya udah tahu kan, udah tahu lah bahwa setiap tahun akan datang bulan di mana free job. Ya udah, kita bersikap seperti pemain lama yang udah siap. Oke, tahun ini free job bener-bener gak ada kegiatan sama sekali. Tapi tahun depan karena kita udah tahu kita pemain lama, kita udah punya option lain. Oke deh, itu aja untuk video hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banget kalau banyak salah-salah kata. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.